Kanjeng Nabi dawuh sing sapane wong kok poso ana ing dina tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah maka akan diberi pahala oleh Allah saking gedene ganjarane, saking katae ganjarane Pak. La ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menghitung, tidak ada yang bisa mengukur banyak dan besarnya pahala puasa pada hari tarwiyah. Illallah, yang tahu, yang bisa mengukur dan menghitung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Poso tarwiyah benjing dan ganjarane saking gedene, saking kakai, tidak ada yang mampu menghitung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang berkali kang sapane wong gelem poso ana ing dina Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah maka dosa 1 tahun yang sudah dialami diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan ditambah kali insyaallah Pak, bahkan dosa 1 tahun yang akan datang yang belum kita lakukan, yang belum kita alami, ini menjadi dispensasi, menjadi bonus dari Allah, fadilah dari Allah bagi orang yang mau puasa pada hari Arafah. Bahkan tidak hanya dosa 1 tahun yang sudah kita alami, bahkan dosa 1 tahun yang belum kita alami 1 tahun ke depan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ila sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi panjang umur, sehat wal afiat wa rasdhahir batin oleh Allah, yang mana pada saat ini kita memasuki bulan yang penuh fadilah, khususnya hari-hari yang penuh barokah, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari-hari yang menjadi pilihannya Allah, hari-hari yang diistimewakan oleh Allah. 10 hari ini ada 3 hari yang paling inti, yaitu yang pertama adalah tanggal 8 bulan Dzulhijjah yang dinamakan hari Tarwiyah. Yang nomor 2 tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang dinamakan hari Arafah. Dan yang nomor 3 tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang dinamakan Yaumin Nahri, yaitu hari waktu penyembelihan kurban atau hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Tanggal 8 dinamakan hari Tarwiyah, tanggal 9 dinamakan hari Arafah. Ini nopo kok tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini kok dipun wastani, dipun nameni dinten Tarwiyah, Pak. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah kok niku dipun nameni dinten Arafah. Itu ternyata ada sejarahnya para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Diterangkan ila sababu Zabi Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qaraba al-fashatin wa zalasa mi'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Itu ada sejarahnya. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salam niku pernah melaksanakan
kurban, yang mana kurbannya Nabi Ibrahim itu sekaligus, Nabi Ibrahim ini kurban sekaligus menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Itu sekaligus, spontanitas, artinya ya, sekali kurban pada saat itu Nabi Ibrahim itu menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Ikan sehingga ningali kurban Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa, kaum masyarakat Nabi Ibrahim ini kagum kali Nabi Ibrahim. Bahkan bertenamu kaum masyarakat yang kagum kali Nabi Ibrahim, bahkan malaikat ini kagum kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba jenengan bayangkan, tiang kurban sebisana 1000 wedhus, 300 sapi, 100 unta. Itu kagum yotrone diperusakan rupiah, yotrone 700 juta kira-kira. Bisa kan kira-kira? Kata niki Nabi Ibrahim. Kan sehingga kaum masyarakatnya kagum, bahkan malaikat pun di saat itu kagum melihat luar biasanya Nabi Ibrahim demi untuk melaksanakan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih luar biasa lagi, setelah Nabi Ibrahim melaksanakan kurban sebanyak itu, para bapak, para ibu, para rawuh, Nabi Ibrahim ini ngendika, saat dari kurban yang beleh 1000 wedhus, 300 sapi, 100 unta, saat dari itu Nabi Ibrahim ini ngendika. Berikut ngendikane Nabi Ibrahim, kullu ma tuqriba bihi laisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Semua yang sudah saya korbankan, 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta, demi untuk keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah, itu belum ada apa-apanya. Wallahi, dawuh Nabi Ibrahim di saat itu, wallahi, demi Allah, seandainya saya punya anak laki-laki, demi keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah akan saya kurbankan, dan anak laki-laki ini akan saya jadikan kurban. Subhanallah. Ini ketika di sini tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nun sewu para bapak, para ibu, para rawuh, Nabi Ibrahim dan niki pangapunten nggih. Niki di saat itu Nabi Ibrahim itu derek dipun paringi putra kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu diceritakan nikah dengan istri yang pertama Siti Sarah sampai umur 80 tahun. Nabi Ibrahim itu derek dipun paringi putra kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah istri pertama Siti Sarah sampai umur 20 tahun derek dipun paringi. Baru nikah dengan istri yang kedua Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai 2 putra oleh Allah. Putra pertama Nabi Ismail alaihissalam, putra yang kedua Nabi Ishaq alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim dawuh sing kaya niku wau, di saat itu Nabi Ibrahim derek dipun paringi putra kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamun Pak, seandainya di saat niku Nabi Ibrahim pun kagungan putra, kira-kira napa ngene tinggal ngoten kira-kira napa ketika ngoten Bu? Umume menungso Bu, kadung durung duwe niku ngomongnya enak. Terus napa ya? Umume menungso kadung dereng ada Pak, ngomongnya gampang. Nggih napa mboten? Kan dongan-dongan notakan iso iku muga-muga bisa duwe mobil. Bisa tuku mobil kan, kadung bisa duwe mobil kan, arepe nglancar mobil bae mereka kan, ojo kuwatir, bener gratis, diusah tuku bensin mereka kan. Iki sajane sinten Pak, wong kan durung duwe mobil. Kan ada Pak lagi, kan ada Pak Haji. Bok, tungan-tungan monggo, muga-muga iso iki cepet-cepet bisa duwe mobil kok.
kadung iso duwe mobil kok aja kuwatir arep becek kalau manok tiba de kok punteraken kok gratis bensin aja mikir iki sajane sinten Bu sajane wong kadung duwe mobil kira-kira Bu kadung wis duwe mobil temenan kira-kira Bu pret ngomong-ngomong kok digawake tadi jare wong kitangan tenang-tenang kok ngirim kepurek ngomong-ngomong ngirim bensin umumnya manusia jadi para bapak jadi Nabi Ibrahim di saat ngendika niku demi Allah demi keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah seandainya saya punya anak laki-laki saya jadikan kurban saya siap jadikan kurban demi keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mantun ngendika dawuh ngoten niku dengan berjalannya waktu yang lama yang sehingga Nabi Ibrahim sampai supe, sampai lali Pak. Kali nopo ingkang pernah dijanjikan, apa yang pernah dijadikan nazar, apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah lama berpuluh-puluh tahun sampai supe lali bu Nabi Ibrahim nopo ingkang dipendawaken wau delalah kersane Allah menikah dengan istri yang kedua Siti Hajar. Nabi Ibrahim dipun paringi putra yang pertama anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan Al-Quran dipundawakan kali Gusti Allah falamma balagha ma'ahu sa'ya tatkala putra pertama Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail alaihissalam ini menginjak usia yang mana lucu-lucunya seorang anak, menginjak usia yang mana senang-senangnya orang tua memandang anaknya. Mriki diterangkan sebagian ulama nerangkan di saat niku Nabi Ismail alaihissalam putra Ibrahim itu berumur 7 tahun loh. Sebagian ulama nerangkan umur 13 tahun yang mana umur 7 sampai 13 tahun itu seneng-senengin yang sepuh nyawang anak. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidur di tengah malam bermimpi ditagih diperintah untuk melaksanakan nazar dan janjinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Ibrahim diperintah ya Ibrahimu aufi bimadrika. Wahai Nabi Ibrahim, laksanakan nazar dan janjimu dulu wahai Nabi Ibrahim. Ya Ibrahimu aufi bimadrika. Wahai Nabi Ibrahim, laksanakan nazar janjimu dulu wahai Nabi Ibrahim. Kamu pernah berjanji demi keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah, kamu siap menjadikan kurban putramu wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi kaget para bapak para ibu. Ijik-ijik Nabi Ibrahim yang tamarok ayat tafakkaru. Nabi Ibrahim ijik-ijik mikir tentang mimpinya, tentang ditagih nazar janjine. Nabi Ibrahim mikir-mikir bingung ragu huwa amillahi amindallahi aminasyaitani. Perintah itu apakah itu benar-benar dari Allah, apakah itu hanya godaan dari syaitan? Ini perintah Allah benar napa iki godaan syaitan? Bingung pikir-pikir izin ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat hari itu bertepatan tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka tanggal 8 Dzulhijjah itulah dinamakan Yaumi Tarbiyah, hari tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pikir-pikir, ragu, mamang, sinten sing ragu mamang. Nabi Ibrahim meragukan apa? Tentang mimpinya yang diperintahkan melaksanakan nazarnya menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah perintah Allah atau hanya godaan dari syaitan. Makanya tanggal 20 bulan Dzulhijjah itu dipurnamai dinten tarbiyah. Tarbiyah itu artinya mamang, ragu, mikir-mikir. Nabi Ibrahim mimpinya itu benar-benar perintah dari Allah atau godaan syaitan. Terus keesokan malam harinya dalu dimalik para bapak, para ibu, para rawuh, Nabi Ibrahim ini mimpi persis sami mimpine dengan malam yang pertama
Ya Ibrahimu aufi binadrika, wahai Nabi Ibrahim laksanakan nazar janjimu wahai Nabi Ibrahim, sembelih putramu Nabi Ismail itu wahai Nabi Ibrahim. Karena malam yang kedua mimpinya sama, mimpinya persis, maka Nabi Ibrahim Arafah, Nabi Ibrahim ya'rifu, Nabi Ibrahim tahu, yakin bahwa benar-benar mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari yang kedua bertepatan tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu dinamakan Yaumi Arafah, hari Arafah. Yang Arafah itu artinya meruh, yakin, ngerti Nabi Ibrahim kandung perintah itu benar-benar saking ngersani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehingga tempat mimpinya pada malam itu juga dinamakan Tanah Arafah, yang mana Tanah Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu menjadi puncak haji, tempat wukufnya jamaah haji seluruh dunia. Tempat itu juga dinamakan Arafah karena apa? Karena Nabi Ibrahim mimpi yang keduanya, mimpi malam yang kedua, meyakini tahu kalau mimpinya benar-benar itu adalah perintah Allah, tempatnya di Tanah Arafah ini. Makanya tempat itu dipun wastani Tanah Arafah. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sejarah kok tanggal 8 diarani dinten Tarwiyah, tanggal 9 dipun wastani dinten Arafah. Nah niki kula jenengan disunataken poso, sabenere sunate poso ini mulai tanggal 1 kalau ini Bu sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kadung mulai tanggal 1 dereng sempat poso, dereng kok berposo, ayo diusahakan khusus 2 hari besok ini, mulai hari Selasa dinten Tarwiyah, hari Rabunya dinten Arafah, niki diusahakan poso 2 hari ini. Oke, diupayakan besok puasa hari Selasa, puasa niate dinten Tarwiyah, dinten Rebone niat poso dinten Arafah. Niate kepripun Pak Haji kadung poso sunat, niate wis boten usah repot-repot, niat isun poso dina Tarwiyah, dina Rebo Benjing, niat yang isun poso dina Arafah, beres sah poso. Para bapak ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala, lajeng fadilah pahalane poso dinten Tarwiyah lan dinten Arafah niki kados pundi dipun terangaken al-yaumu saminu al-yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyati man shamahu uqtiya minal ajri ma la ya'lamu illallah ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh dinten tanggal 8 bulan Dzulhijjah niku dipun wastani dinten Tarwiyah. Kanjeng Nabi dawuh sing sapane wong kok poso ana ing dina Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah maka akan diberi pahala oleh Allah saking gedene ganjarane itu, saking katae ganjarane Pak, la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menghitung, tidak ada yang bisa mengukur banyak dan besarnya pahala puasa pada hari Tarwiyah. Illallah, yang tahu, yang bisa mengukur dan menghitung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Poso Tarwiyah benci dan ganjarane saking gedene, saking kakai, tidak ada yang mampu menghitung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkali wal yaumut tasi'u al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Kanjeng Nabi dawuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah dinamakan hari Arafah. Kang sapane wong gelem poso ana ing dina Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka dosa 1 tahun yang sudah dialami itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan ditambah kali insyaallah Pak, bahkan dosa 1 tahun yang akan datang yang belum kita lakukan, yang belum kita alami, ini menjadi dispensasi
menjadi bonus dari Allah, fadilah dari Allah bagi orang yang mau puasa pada hari Arafah. Bahkan tidak hanya dosa 1 tahun yang sudah kita alami, bahkan dosa 1 tahun yang belum kita alami 1 tahun ke depan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi yang kalau pesen Pak, aja sembrono Bu. Alhamdulillah, mari poso Arafah. Dosa setahun kan wis dilakoni di sepuro, dosa setahun kan durung dilakoni wis di sepuro Gusti Allah. Alhamdulillah, popo wis di sepuro Gusti Allah. Setahun maksiat dosa ditutukan desa iki wis aja kuwatir karena barang dosa wis di sepuro kadung disengaja dosa. Kadung diko sengaja maksiat dengan prinsip karena dosanya sudah diampuni oleh Allah 1 tahun akan datang karena sudah melakukan puasa pada hari Arafah niku malah dosa krono disengo niku kadung nasibe niko kebenaran kadung boten kebenaran tambah bongkah niko kadung nasibe boten kebenaran Bu tambah bongkah niko cukup maksiat ya diseneng-senengaken kesempatan ngomong dosa wis di sepuro kali Gusti Allah cukup pas maksiat mati gitu kepundi gitu ya pas maksiat mati akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mati suul khatimah na'udzubillahi min. Jadi intinya sing penting ini sudah menjadi dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang puasa hari Arafah, dosa yang sudah dialami 1 tahun diampuni, bahkan dosa yang belum dialami 1 tahun ke depan itu juga sudah diampuni oleh Allah dengan catatan jangan sengaja untuk berbuat maksiat dan dosa.